Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Farid dalam mata pelajaran matematika wajib ya. Ini untuk bab yang terakhir. Ini sengaja karena waktunya memang sudah mepet ya. Jadi sebetulnya waktunya kemarin seandainya kita pakai jadwal luring itu pas ya. Itu sesuai prediksi saya. Akhirnya saya buat video ulang karena tinggal 2 kali pertemuan saja kita. Setelah itu baru PAS ya. Jadi rencana saya kemarin video-video yang setelah saya buat akhirnya saya buang semua ya. Jadi saya buat jadi satu untuk bab keempatnya sebagai berikut ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini khusus untuk mempelajari materi saja. Untuk pertemuan yang akan datang langsung kita coba pakai Bimasoft itu ya. Jadi langsung bab 4 keseluruhannya tugasnya menggunakan Bimasoft. Nah, untuk hari ini berarti kalian wajib untuk mempelajari. Nanti di bawahnya nanti akan saya berikan tugas-tugas ya. Tapi itu tidak dikumpulkan. Tugasnya nanti pertemuan yang akan datang saja. Jangan lupa karena pandemi belum berakhir, kalian harus menjaga diri dan kalaupun butuh untuk keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, itu pesannya Bu Farid ya. Untuk yang berikutnya jangan lupa selalu mengisi daftar hadir dan kehadiran ya, karena masih banyak yang tidak mengisi. Ya, tapi ya terserah kalian sudah, saya sudah pasrah. Maunya kalian bagaimana ya sudah itu aja ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang ini bab 4 ya. Yaitu sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi optionnya nanti ada A, B, C, D, dan E. Jadi pertemuan kali ini sekaligus ini ya kita rapel ya. Oke. Yang pertama ini sistem persamaan linear dan kuadrat atau biasanya disingkat dengan SPL-KdV. Bentuk umumnya sebagai berikut. Yang atas ini persamaan linear, yaitu yang artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1, sedangkan yang kedua ini adalah persamaan kuadrat. Oke, saya tidak perlu menjelaskan lagi ya di sini ya. Nah, untuk X dan Y-nya disebut variabel, sementara K, M, P, Q disebut koefisien. Dengan catatan P tidak boleh sama dengan 0, karena kalau P-nya sama dengan 0, maka yang terjadi nanti adalah persamaan linear. Ya. Dan N dan R disebut konstanta. Jadi ini dengan yang di sini ya disebut konstanta. Oke, lanjut yang berikutnya. Penyelesaian SPL-KdV. Ini adalah nilai-nilai pasangan X, Y, jadi merupakan koordinat X, Y yang memenuhi persamaan-persamaan anggota sistem. Dan jika digambarkan menggunakan grafik, penyelesaian SPL-KdV adalah himpunan titik potong antara garis N sama dengan Kx plus My dan parabola Y sama dengan Px kuadrat plus Qx plus R. Banyak penyelesaian SPL-KdV secara geometri. Ya, jadi secara geometri, penyelesaian SPL-KdV adalah himpunan titik potong antara garis N sama dengan Kx plus My dan parabola Y sama dengan Px kuadrat plus Qx plus R. Sehingga banyak penyelesaian SPL-KdV dapat dilihat dari banyaknya titik potong antara garis dan parabola dalam SPL-KdV. Nah, yang pertama, jika garis memotong parabola di 2 titik, maka SPL-KdV-nya memiliki 2 penyelesaian. Contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, ini berarti mempunyai 2 penyelesaian. Ini penyelesaian 1, ini penyelesaian 2. Kemudian, jika garis memotong parabola di 1 titik atau menyinggung parabola, maka SPL-KdV-nya memiliki 1 penyelesaian. Ini contohnya. Kalau menyinggung kan tidak mungkin ada mempunyai penyelesaian di 2 titik. Kalau di 2 titik tadi memotong. Kalau menyinggung kan hanya bersinggungan saja, tidak sampai memotong ya. Ini. Kemudian
Jika garis tidak memotong maupun tidak menyinggung parabola, maka SPLKDV tidak memiliki penyelesaian. Jadi nanti di sini ya, kemungkinan nanti antara garis dengan parabola ini tidak pernah berpotongan. Ya, ini ya, gambarnya nanti seperti ini. Oke. Nah, untuk banyaknya penyelesaian SPLKDV secara aljabar, ini nanti bisa juga dilihat dari diskriminannya. Ya, jadi diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini saya ingatkan lagi di SMP sudah pernah. Ya, nah dari sini nanti bisa diketahui ada 3 ya. Jadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka SPLKDV-nya memiliki 2 penyelesaian. Yang tadi memotong di 2 titik itu ya, yang ini diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki 1 penyelesaian. Yang gambarnya tadi hanya menyinggung saja di 1 titik ya. Yang terakhir, jika diskriminan kurang dari 0, maka SPLKDV-nya tidak memiliki penyelesaian. Artinya tadi antara garis dengan parabola tidak berpotongan. Oke, sekarang contohnya. Menentukan penyelesaian SPLKDV Y sama dengan 2X plus 5 dan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 3. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, ini langsung saja kita substitusikan persamaan linearnya, kita substitusikan ke persamaan kuadrat. Sehingga nanti Y pada persamaan kuadrat kita ganti dengan persamaan linear. Jadi nanti bentuknya 2X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 3. Sehingga nanti akan didapatkan, ini 2X plus 5-nya kita pindahkan ke kanan semua, baru kita tukar tempat ya. Kalau tukar keseluruhan nanti tidak akan mengubah tanda ya. Jadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2X, maka sama dengan X. Kemudian 3 dikurangi 5 berarti minus 2 sama dengan 0 ya. Dari sini maka akan didapatkan persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, seperti kemarin yang setelah saya jelaskan ya, di sini kita faktorkan. Jadi X plus 2 kali X min 1 sama dengan 0. Sehingga nanti akan didapatkan X plus 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Jadi untuk X yang pertama didapatkan minus 2 dan X yang kedua sama dengan 1. Jadi nanti ini ya. Setelah itu substitusikan X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan 1 ke dalam persamaan yang paling gampang di sini adalah persamaan linear. Sebetulnya kalian boleh menggunakan persamaan kuadrat, tapi kan nanti ada kuadratnya di sini. Menggunakan yang linear saja kadang-kadang salah ya. Jadi kita gunakan saja yang paling mudah. Ya kalau pengen gunakan yang sulit ya enggak apa-apa dimasukkan di sini. Nanti hasilnya sama kok ya. Nih. Jadi yang pertama untuk X1 sama dengan minus 2 diperoleh ya. Jadi Y1 sama dengan 2 kali minus 2. Dari mana? Ini kan 2X. X-nya diganti minus 2. Ditambah dengan 5. 2 kali 1, 2 ditambah 5, 7. Sehingga penyelesaiannya yang pertama, ini yang kedua ya. 1,7. Yang pertama tadi didapatkan minus 4 ditambah 5 ya, sama dengan 1. Sehingga nanti penyelesaiannya minus 2,1 ya. Ini. Untuk yang kedua tadi 1 ya, 1,7 ya. Jadi penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah minus 2,1 dan 1,7. Yang berikutnya di sini sistem persamaan kuadrat 2 variabel ya. Yang tadi persamaan linear sekarang kuadrat 2 variabel ya. Nah, sekarang bentuk umumnya kedua-duanya ya dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi KX kuadrat di sini PX kuadrat ya. Ini sama saja dengan yang pertama tadi ya. Penyelesaiannya, nah nilai-nilai pasangannya ya ini sama sebetulnya dengan yang tadi ya. Maka himpunan titik potong antara Y parabola pertama dengan kedua ya itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini banyaknya penyelesaiannya ya. Secara geometri, penyelesaian SPKDV adalah himpunan titik potong antara parabola Y ini ya dengan Y yang kedua.
Jika kedua parabola saling berpotongan di dua titik, ya, maka SPKDV-nya memiliki dua penyelesaian. Tapi kalau berpotongan hanya di satu titik atau saling menyinggung, maka SPKDV-nya memiliki satu penyelesaian. Sama dengan yang pertama tadi, ya. Jika kedua parabola tidak saling memotong maupun tidak saling menyinggung, maka SPKDV-nya tidak memiliki penyelesaian. Nah, contohnya misalnya ini. Gambar yang pertama ini kedua parabola tersebut mempunyai perpotongan di dua titik, berarti penyelesaiannya ada dua. Kemudian yang kedua di sini hanya memotong di satu titik, maka penyelesaiannya hanya satu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Berikutnya di sini gambar kalau kedua parabola saling bersinggungan. Ya, kalau bersinggungan berarti nanti hanya mempunyai satu penyelesaian saja. Yang berikutnya, kedua parabola tidak saling berpotongan. Nah, ini saling asing, makanya tidak saling berpotongan. Ya, jadi tidak mempunyai himpunan penyelesaian kalau seperti ini. Oke. Contohnya, menentukan penyelesaian SPKDV, Y sama dengan 2X kuadrat plus X plus 4, dan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 2. Ya. Caranya sama dengan yang persamaan linear dengan kuadrat tadi ya. Jadi persamaan 1 ini kita substitusikan saja ke persamaan 2. Sehingga nanti akan didapatkan di sini 2x kuadrat plus x plus 4 sama dengan x kuadrat min 4x min 2. Nah, yang di ruas kanan kita pindahkan ke kiri semua. Jadi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan x kuadrat. X ditambah 4x sama dengan 5x. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, didapatkan persamaan kuadrat sebagai berikut. Yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ya, jadi x plus 2 kali x plus 3 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan X yang pertama sama dengan minus 2, X yang kedua sama dengan minus 3. Nah, kemudian yang pertama ini kita simbolkan menjadi X1, kemudian ini menjadi X2. Ya, ini kita substitusikan yang paling gampang saja persamaannya yang kedua, yaitu X kuadrat min 4X min 2. Nah, kalau kalian mau menggunakan persamaan 1, boleh, tidak ada masalah. Nanti hasilnya sama, ya. Nanti bisa dicek sendiri, ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk X1 sama dengan minus 2. Maka minus 2 kuadrat dikurangi 4 kali minus 2 dikurangi 2. Nah, kalau kita tuliskan nanti bentuknya seperti ini. Minus 2 kuadrat 4. Minus 4 kali minus 2 positif 8 dikurangi 2 maka sama dengan 10. Jadi nanti ketemunya yang titik potong yang pertama adalah minus 2,10 ya. Kemudian untuk X2 sama dengan minus 3, nah kita masukkan berarti minus 3 kuadrat dikurangi 4 kali minus 3 dikurangi 2. Minus 3 kuadrat 9, minus 4 kali minus 3, 12 dikurangi 2, maka sama dengan 19. Jadi nanti didapatkan titik potongnya minus 3,19. Nah, sehingga nanti dari sini didapatkan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah minus 2,10 dan minus 3,19. Berikutnya C, pertidaksamaan dua variabel. Ya. Yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel atau biasanya disingkat PTD LDV. Ya. Nah, karena di sini linear maka pangkat tertinggi dari variabelnya ya 1 semua. Jadi di sini bisa dilihat ini. Ya, ini lebih pangkatnya 1 semua. Pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan satunya lebih dari. Dengan catatan A, B, dan C-nya elemen bilangan real. Ya. Nih. Penyelesaian PTLDV ya menggunakan metode titik uji. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian, jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh. Artinya merupakan garis lurus. Ya. Beda dengan yang berikutnya.
Jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari tidak ada sama dengannya atau lebih dari juga tidak ada sama dengannya ya, maka garis pembatasnya digambar putus-putus ya. Kemudian yang kedua, uji titiknya. Ambil sembarang titik, misalnya X1, Y1 ya. Dengan X1, Y1 itu di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Sehingga nanti ada dua kemungkinan sebagai berikut. Apabila didapatkan pernyataannya bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat X1, Y1 dengan garis batas AX plus BY plus C. Kemudian yang kedua, jika bernilai salah, maka penyelesaian daerahnya yang tidak memuat X1, Y1 dengan garis batasnya AX plus BY sama dengan C. Ya. Kemudian yang B, memperhatikan tanda pertidaksamaan. Nah, ini biasanya yang sering dipakai yang ini ya, untuk yang linear. Tapi untuk kuadrat nanti harus menggunakan titik uji ya. Ini hanya triknya saja ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pastikan koefisien X dari PTDLDV ya tersebut positif. Jika tidak positif maka kalikan dengan -1 sehingga nanti akan didapatkan X-nya positif ya. Nah, sekarang jika tanda pertidaksamaannya kurang dari ya, daerah penyelesaiannya di kiri garis pembatas ya. Kalau kurang dari di kiri garis pembatas. Dengan catatan X-nya positif ya, ini ya. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan ya, daerah penyelesaiannya di kiri dan pada garis pembatas. Nah, ini yang pada garis pembatas artinya di sini garisnya garis lurus. Kalau yang atas tadi pembatasnya adalah garisnya putus-putus. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya lebih dari daerah penyelesaiannya di kanan garis pembatas dengan catatan garisnya nanti putus-putus ya. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan daerah penyelesaiannya di kanan dan pada garis pembatas. Artinya garisnya nanti merupakan garis lurus ya. Sekarang contohnya. Tentukan daerah penyelesaian 2X plus 3Y lebih besar dari 6. Nah, perhatikan di sini ya. Lebih besar saja di sini tidak ada sama dengannya. Maka pembatasnya nanti di sini merupakan garis lurus ya. Kita tentukan titik potongnya dulu dengan sumbu X dan sumbu Y untuk menggambar grafik di koordinat kartesiusnya. Ya, jadi nanti kita buat saja tabel seperti ini. X, Y, kemudian di sini koordinatnya. Sekarang kita umpamakan X-nya 0 dulu. Kalau X-nya 0 berarti kan 2 kali 0 ditambah dengan 3Y sama dengan 6. Ya, 2 kali 0, 0. Berarti 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3. Berarti 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Sehingga nanti koordinatnya didapatkan 0,2 ya. Kemudian jika di sini Y-nya yang sama dengan 0, maka 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 per 2. Berapa? 3 ya. Jadi nanti X-nya didapatkan 3. Sehingga nanti koordinatnya didapatkan 3,0. Baru kita gambar dalam koordinat kartesius. Kita tentukan dulu yang pertama tadi titik potongnya terhadap sumbu X kan di sini 3,0. Kemudian dengan sumbu Y 0,2. Nah, dari titik ini langsung kita tarik garis lurus. Ini masih persamaan ya. Makanya di sini saya buat garisnya garis lurus ya. Kemudian kita lihat koefisien dari X-nya ini ya, kan positif yaitu positif 2. Nah, ingat kalau di sini pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir yang kanan. Yang kanan berarti yang di atasnya garis pembatas ini. Tapi ingat, di sini tidak ada sama dengannya, maka garis pembatasnya nanti berupa garis putus-putus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang diarsir berwarna biru. Ya. Nah, ini saya kira tidak ada masalah ya. Jadi bedanya nanti kalau ini ada sama dengannya, maka garis pembatasnya nanti garis lurus. Kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya
putus-putus. Ya, ingat ya, nanti keluar loh ya di PAS ya. Makanya di sini harus dipelajari benar. Ya. Berikutnya di sini pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau PTD-KDV ya. Mungkin dari tadi dibayangkan sama kalian ya. Oh kok dari tadi banyak sekali singkatannya. Ya kalau tidak mau disingkat ya enggak apa-apa, kalian baca saja semuanya. Saya tidak ada masalah kok ya. Ini. Kemudian bentuk umumnya PTD-KDV dengan variabel X dan Y yang pertama, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya ini persamaan kuadrat ya. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari sama dengan, dan ada yang lebih dari sama dengan. Jadi ini nanti sama sebetulnya dengan yang linear tadi. Kalau yang atas ini berarti garisnya nanti putus-putus ya parabolanya. Yang kedua juga sama, garisnya juga putus-putus. Ketiga di sini garisnya lurus. Nanti parabolanya nanti garisnya lurus ya. Maksudnya mulus, tidak putus-putus ya. Ini. Kemudian yang keempat juga sama, berarti garisnya nanti tidak putus-putus ya. Ini. Untuk penyelesaian PTD-KDV ya, yang pertama di sini misalnya ya, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Maka pertama langkahnya gambarlah parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jika tanda ketidaksamaannya berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka parabolanya digambar penuh. Artinya yang tidak putus-putus tadi ya, ini ya. Nah, jika tanda ketidaksamaannya berupa kurang dari atau lebih dari saja, maka parabolanya digambar putus-putus. Nah, ini yang dimaksudkan itu tadi. Kemudian uji titiknya. Ambil sembarang titik, misalnya X1, Y1 yang ada di luar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika bernilai benar pertidaksamaannya ini ya, maka daerah yang ada atau yang memuat titik X1, Y1 ini dengan batas parabola ini yang diarsir atau daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat X1, Y1 dengan batas parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, ini. Contoh, misalnya di sini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Ya. Langkah pertama kita gambar dulu. Ya, gambar dulu grafiknya ini ya, persamaan parabolanya. Ya. Menentukan titik potong dengan kedua sumbu. Yang pertama dengan sumbu X dulu. Maka Y-nya sama dengan 0. Sebelumnya dicek dulu untuk diskriminannya. Rumusnya diskriminan tadi kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya minus 2. Sehingga nanti kalau kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali minus 2. Karena tadi 4 kali A kali C. Ya. 1 kuadrat 1 minus 4 kali 1 minus 4 minus 4 kali minus 2 positif 8. Sehingga nanti didapatkan sama dengan 9 diskriminannya. Nah, 9 ternyata lebih besar dari 0. Maka mempunyai titik potong dengan sumbu X di 2 titik. Ya, karena diskriminannya lebih besar dari 0. Ya. Nah, karena kita sudah tahu ini mempunyai titik potong di 2 titik, maka kita cari titik potongnya tersebut. Jadi, Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Ya, karena tadi memotong sumbu X, maka Y-nya kan sama dengan 0. Jadi, Y-nya langsung diganti 0 saja. 0 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Ya. Nah, karena didapatkan persamaan kuadrat, nah sekarang kita faktorkan saja. 0 sama dengan X plus 2, X min 1. Jadi, X plus 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Jadi, didapatkan di sini X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 1. Jadi, koordinat titik potongnya didapatkan minus 2,0 dan 1,0. Nah, jadi ini titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Nanti biar mudah menggambar grafiknya ya.
Ingat ya, min 2,0 dengan 1,0. Sekarang titik potong dengan sumbu X-nya, sumbu Y-nya ya. Maka X-nya yang sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. X-nya langsung diganti 0 semua. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2. Jadi Y sama dengan minus 2. Jadi koordinat titik potongnya 0, minus 2. Sekarang tinggal kita gambar grafiknya. Nah, tadi didapatkan titik potong dengan sumbu X-nya itu minus 2,0 dan 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya 0, minus 2. Nah, sudah tinggal dilihat saja. Tinggal kita hubungkan, maka nanti grafiknya seperti ini. Dan ini juga bisa dilihat dari, nah ini tadi ya, A-nya di sini kan 1 ya. Kalau 1 berarti kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 maka grafiknya pasti nanti terbuka ke atas ya. Kalau A-nya negatif pasti terbuka ke bawah. Itu saja kuncinya ya. Sebetulnya di SMP sudah ini ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita tentukan titik ujinya. Misalnya di sini saya maunya yang paling gampang saja di sini ya, perpotongan dua sumbu ya, berarti koordinatnya kan 0,0 ya. Langsung disubstitusi ke Y ya, ke pertidaksamaan awal ya. Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Maka Y-nya 0, X-nya juga 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2. Sehingga didapat 0 kurang dari sama dengan minus 2. Benar atau salah? Ya. Karena di sini 0 itu lebih besar dari minus 2, maka pernyataan ini salah. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya yang tidak ada titik 0,0-nya. Berarti kan yang di luar parabola yang kita arsir ini. Jadinya seperti ini. Ya. Tapi kalau pernyataannya benar, maka yang ada titik 0,0-nya ini yang diarsir. Ya, itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, titik ujinya ya. Kalau pernyataannya benar, berarti yang ada titik ujinya itu yang diarsir. Tapi kalau pernyataannya salah, maka yang tidak ada titik ujinya itu yang diarsir. Ya, oke. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Misalnya di sini ya. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Nah, langkahnya ya sama seperti tadi ya. Menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y dulu ya. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0 ya. Nah, maka Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Tapi di sini cek dulu diskriminannya ya. Jadi diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berarti A-nya 1, B-nya minus 4, dan C-nya 5. Nah, kita masukkan. Minus 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5. Maka minus 4 kuadrat 16, minus 4 kali 1 minus 4, minus 4 kali 5 minus 20. Maka hasilnya minus 4. Nah, karena diskriminannya kurang dari 0, ya maka nanti di sini fungsi kuadrat tersebut tidak memotong sumbu X. Ya, dan berada di atas sumbu X karena A-nya lebih besar dari 0. Karena A-nya di sini kan positif ya. Kalau positif kan grafiknya menghadap ke atas ya. Menghadap ke atas karena tidak pernah memotong sumbu X, berarti dia nanti ada di atas sumbu X. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, gini. Ya. Kemudian yang kedua titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Jadi koordinatnya 0,5. Nah, sekarang di sini ya, grafiknya sudah benar di sini. Memotong sumbu Y di 0,5. Kemudian menghadap ke atas. Nah, kita gambar saja seperti ini. Ya. Nah, karena tidak pernah memotong sumbu X ya. Ini. Kemudian kita tentukan titik ujinya. Nah, saya tetap menggunakan perpotongan dua sumbu saja karena itu yang paling gampang ya. Di sini. Uji titiknya menggunakan 0,0. Disubstitusikan ke Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Jadi nanti X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi 0 lebih besar dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 5.
Jadi 0 lebih besar dari sama dengan 5. Maka pernyataan ini salah karena 0 harusnya kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, karena salah maka yang ada titik 0,0-nya itu tidak diarsir ya. Berarti yang ada di dalam parabola ya. Paham ya? Ini karena ini nanti berkaitan dengan yang berikutnya ya. Nanti kita gabungkan linear dengan kuadrat, kemudian kuadrat dengan kuadrat ya. Jangan khawatir ya. Berikutnya di sini sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi gabungan antara linear dan kuadrat. Langsung saja dicontoh ya. Nih. Yang pertama, Y lebih besar dari X kuadrat min 2X plus 3. Berarti ini kuadrat persamaan, pertidaksamaan kuadrat ya. Yang kedua, X plus Y lebih besar dari sama dengan 4. Nah, yang atas tidak ada sama dengannya, yang bawah ada sama dengannya. Maka nanti di sini ada perbedaan. Yang atas garisnya putus-putus, yang bawah garisnya lurus. Nah, ini kita selesaikan yang linear dulu ya. Menggambar grafik X plus Y lebih besar dari sama dengan 4. Nah, kita tentukan tabelnya sebagai berikut. Kalau X-nya 0, maka 0 plus Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Oke, koordinatnya 0,4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti X plus 0 sama dengan 4. Berarti X-nya 4. Jadi koordinatnya 4,0. Ya. Kemudian perhatikan di sini. A-nya atau koefisien dari X-nya kan sudah positif ya. Kalau sudah positif kemudian tandanya lebih besar, maka yang diarsir yang di kanannya pembatas ya. Ini. Jadi tinggal kita gambar saja sebagai berikut. Nah, titik potong dengan sumbu X-nya 4,0 dengan sumbu Y-nya 0,4. Kemudian tadi X-nya positif, tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka daerahnya yang di kanannya ya. Ini di kanannya pembatas ya. Nah, kemudian karena tadi pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka garisnya lurus. Nah, gampang ya. Ini. Oke, lanjut yang berikutnya. Menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ini menentukan titik potong dulu dengan kedua sumbu. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Tapi di sini diingat dulu ya, kita tentukan diskriminannya dulu karena nanti belum tentu dia memotong ya. Ini. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka diskriminannya sama dengan minus 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 3. Minus 2 kuadrat 4 dikurangi ini ya, 4 kali 1 kali 3, 12. Maka 4 dikurangi 12, minus 8. Karena kurang dari 0, maka tidak pernah memotong sumbu X. Ingat ya, tadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka memotong di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka memotong di 1 titik atau menyinggung saja. Kemudian kalau kurang dari 0, maka tidak pernah memotong sumbu X. Kemudian yang B. Ya, berarti ini tidak usah dicari ya. Yang B, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Koordinatnya 0,3. Kemudian A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas ya. Di sini karena tidak ada sama dengannya, maka di sini garisnya putus-putus. Daerahnya yang atas ya, karena tadi di sini pertidaksamaannya apa tadi, kurang dari atau lebih dari? Bentar, cek dulu. Oh, lebih besar ya. Kalau lebih besar, nanti bisa dicek sendiri di sini 0 ya. Maka nanti di situ 0 nanti bisa jadi lebih besar dari positif nanti tadi ya. Nah, kan salah. Apa? Salah ya. Karena salah berarti yang tidak ada titik 0,0-nya yang diarsir ya. Ini. Oke, sehingga nanti kalau kita gabungkan semua maka hasilnya seperti ini. Ini gambar yang pertama tadi ya, persamaan garisnya yang diarsir yang atas. Kemudian parabolanya ini yang diarsir juga yang di dalam parabola. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ini yang
gelap, ya, arsirannya gelap. Kalau yang ini bukan daerah himpunan penyelesaian, ini juga bukan. Apalagi yang bawah, yang putih ini bukan juga, ya, lebih parah lagi. Ini juga bukan. Jadi yang warnanya semakin gelap ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti dibatasi di sini, ya. Kemudian batasnya persamaan linear, kemudian batasnya persamaan kuadrat lagi. Ya, oke, gampang kan? Ya, tinggal satu lagi yaitu kuadrat dengan kuadrat. Oke, ini yang terakhir ya, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi kedua-duanya kuadrat nanti ya. Ini. Langsung saja ke contoh aja ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Misalnya yang pertama di sini Y lebih besar dari sama dengan E kuadrat plus X min 2. Yang kedua, Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Ya. Nanti gambarnya seperti ini kalau kita gabungkan. Ya. Nah, yang pertama ini yang menghadap ke atas, ini yang pertama ini menghadap ke atas ya. Mengapa bisa? Ya, ini perhatikan A-nya saja dulu. Kalau A-nya positif berarti grafiknya terbuka ke atas. Ya, karena A-nya negatif maka grafiknya terbuka ke bawah. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Ini kalau misalnya saya jabarkan di sini nanti videonya terlalu panjang nanti. Ya, bisa dicoba sendiri saja. Dan jangan khawatir, ini pasti ada ya di PAS, ada di latihan pertemuan berikutnya juga ada ya. Jadi silakan dicoba sendiri. Jadi bukan dari Bu Farid semua ya ini. Kemudian yang berikutnya kedua juga sama. Nah, ini perhatikan. A-nya di sini positif berarti menghadap ke atas ya. Ini yang bawah ini ya. Nah, kemudian A-nya juga positif, tapi di sini tandanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Ini juga menghadap ke atas, tetapi garisnya putus-putus. Sama dengan yang ini tadi ya. Ini yang minus, kemudian di sini kurang dari saja, ini menghadap ke bawah tapi garisnya putus-putus. Oke, sekian dulu. Ini nanti saya kirimkan juga ya untuk PowerPoint-nya supaya kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi, dan saya berharap nanti pertemuan yang akan datang kalian sudah bisa semua menggunakan grafik ini ya. Nah, oke, saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.